Oke, melanjutkan materi selanjutnya, pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengaktifkan halaman berikutnya jika username dan password yang dimasukkan oleh user itu benar dan berada di dalam database. Di sini ketika benar itu akan menutup halaman login dan kemudian layar dashboard ada sebuah function di sini akan menangkap sebuah nilai username. Username kalian bisa peroleh dari entry username. Di sini akan memperoleh getter data. Oke, kita aktifkan saja di sini layar dashboard saya maksud ENT1 karena saya menyimpannya sebagai variabel ENT1. Yang mana layar dashboard ini merupakan sebuah fungsi yang berada di dalam file dashboard. Di sini ada sebuah file dashboard. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang akan menangkap username dari login. Nah, di sini saya akan menggunakan Tkinter untuk sebagai pop-up jika ada suatu pesan yang akan terjadi di aplikasi saya. Oke, sama seperti form login, di sini saya membuat objek layar dash, katakanlah dari kelas TK, yang kemudian saya beri judul dashboard. Ketika kalian ingin menarik, bisa menariknya ke kanan ke kiri atau melebarkan aplikasi kalian kanan ke kiri, maka kalian kasih nilai true, dan di sini juga true kalau kalian mau menariknya ke atas ke bawah. Jika kalian tidak ingin dapat ditarik ukuran dari screen tersebut, maka kalian dapat menaruh nilai false. Karena di sini width-nya dengan nilainya boolean true atau false. Di sini saya mengatur width-nya 800, kemudian height-nya 800. Skema ini sama dengan yang materi di login form, yang mana di sini kalian bisa lihat, perhatikan bahwa formatnya dia sendiri itu width x height plus x plus y, yang mana dia merupakan sebuah string. Oke, jadi kalau kita coba jalankan, kita cek, maka form login yang tadi akan menangkap nilai dari username, maka di sini akan muncul Hello Budi. Nah, di sini seperti materi sebelumnya di kelas, kita akan membuat frame 1 yang berisi button-button ini, sidebar katakanlah di sini namanya, kemudian di sini adalah frame utama. Kalau kalian perhatikan di materi sebelumnya, di bagian frame kalian dapat temukan bahwa frame yang ini atau objek yang ini ditumpuk melekat pada sidebar ini. Jadi kalau kalian perhatikan codingannya seperti ini. Jadinya si sidebar itu sendiri akan menempel ke layar utama. Begitu juga untuk yang kasus ini. Di sini saya membuat objek sidebar yang mana dibuat dari kelas frame dengan latar belakang background. Di sini saya menggunakan warna hexa. Kalian dapat temukan di website ini. Jadi kalau kalian mau mengganti warnanya, di sini ada hex color. Kalian tinggal copy saja, pindahkan ke codingan kalian. Nah, kemudian dengan width-nya 150. Jika di sini adalah layar utama 800, maka kurang lebih ada 650 sisanya untuk layar utama, maksudnya untuk yang bagian dashboardnya ada tulisan Budinya tadi, sedangkan panjang dari sini ke sini hanya 150. Oke, kemudian kita packing yang ada di sebelah sisi kiri, kemudian kita fill Y. Kenapa fill Y? Karena kita ingin objek sidebar ini menutupi semua area di sumbu Y. Oke, kemudian ada frame utama yang mana menempel juga ke layar dash. Kemudian di sini background-nya adalah agak putih ya. Jika kalian bisa cek warnanya di website yang tadi, di sini warnanya agak abu-abu. Kemudian di sini kita ada di sebelah sisi kanan, kita expand artinya dia sebenarnya ini
dari sisi barat sampai sisi timur dia akan melebar seperti itu. Isi kedua-duanya yang mana dia secara otomatis ruang sumbu X dan sumbu Y diberikan agar tidak bersisa. Nah, untuk label-labelnya sendiri di sini ada label menu, kemudian ada button lagi, di sini ada button logout. Nah, di sini untuk label menu nempelnya, maka objek menu ini akan tertempel di sidebar, yang mana otomatis sidebar itu tertempel pada layar utama, screen utama. Di sini kita berikan teksnya menu, kemudian warna teksnya adalah putih. Kemudian di sini ada padding Y 10, artinya ada jarak yang diberikan sebesar 10. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 10. Kemudian di sini ada background-nya adalah menyatu dengan background sidebar. Kemudian pack-nya adalah anchor. Anchor-nya kita taruh di sebelah sisi barat. Seperti ini. Jika kalian tanpa anchor, misalkan katakanlah dihapus anchor tersebut, maka menu seperti materi sebelumnya ini akan otomatis di tengah. Seperti itu. Padding X 10. Karena apa? Karena kita ingin memberikan jarak horizontal terhadap tepi yang paling ujung, itu 10. Nah, jika di sini adalah jarak lebih dari 10, katakanlah kita ingin menulis panjang menu aplikasi, katakanlah seperti ini penuh, tetap nanti akan ada jarak sebesar 10 dari sisi yang sebelahnya. Kemudian untuk button sendiri di sini akan menempel ke sidebar. Kemudian di sini saya memberikan nama home. Kemudian di sini fontnya bebas, kalian bisa bebas saja mau dikasih bold atau tidak. Ini backgroundnya menyesuaikan dan tulisannya hitam. Sama juga kita akan ngepackin setelah kita menempel ke frame yang kita maksud, kemudian kita pack dengan jarak objeknya terhadap objek lain adalah 10. Jadi katakanlah di sini ada objek 1, di atas home ini ada objek 1, di bawahnya juga ada objek 1 lagi, maka jaraknya adalah 10. Kemudian fill X. Fill X artinya apa? Seperti tadi saya katakan atau di materi sebelumnya, kalau kita tanpa fill X, maka button ini akan memenuhi sumbu X, berarti dari sisi tepi sini sampai tepi sini. Nah, makanya ketika kita ingin memberikan jarak antar tepi, kita bisa memberikan padding X 10. Ini juga hal yang sama, button juga sama, kemudian kita packing. Nah, kemudian pada logout, ada objek logout di sini. Nah, di sini saya mengaktifkan command logout, yang mana ini adalah sebuah fungsi seperti materi sebelumnya, yang mana apabila kita mengkonfirmasi tombol tersebut, katakanlah kita jalankan, di sini ketika kita yes, maka aplikasi itu akan tertutup. Layar utama yang kita buat akan tertutup. Seperti itu. Nah, di sini side-nya kita pack, dia bottom, berarti di bawah. Kita berikan padding 20. Jadi kalau kita tidak memberikan padding 20, maka si logout ini itu akan berada di bawah. Padding ini gunanya adalah memberikan jarak ke tepi terhadap objek yang dimaksud. Jadi kita memberikan fill X, dia akan mengisi sumbu X. Kemudian juga ada jarak 10 dari tepi. Seperti ini. Nah, untuk halaman utamanya sendiri, kita buat frame. Ini optional sebenarnya. Ada frame main, seperti tadi dibuat. Frame main di sini. Ada di sebelah kanan. Dia akan menempel. Jadi kita buat frame di dalam yang menempel kepada frame main. Di sini, ini sebenarnya optional saja. Jadi kalau kalian mau membuat seperti ini, it's fine. Nah, di dalam frame tersebut, frame ini akan terdapat objek label title sama label deskripsi. Label title di sini tertulis halo yang akan menangkap variabel yang berasal dari form login. Kemudian fontnya ini kalian bebas saja. Dan ini backgroundnya, warnanya sesuaikan saja kalian mau background apa. Di sini menyesuaikan, untuk backgroundnya menyesuaikan warna dari frame utama. Kemudian foreground warnanya
sehingga seperti ini agak keabu-abuan. Kemudian di sini kita atur jaraknya, padding Y kan ada atas sama bawah ya, sumbu Y kan ada atas sama bawah. Jadi kalau di sini adalah atasnya 100, maka ada jarak 100 kurang lebih antar tepinya di sini, kemudian jarak 20 ke objek berikutnya di sini. Makanya kalau kalian perhatikan jarak di sini lebih rapat dibandingkan jarak Halo Budi ke objek sebelum yang di atas sana. Oke, ini sama seperti sebelumnya, materi tentang label. Jadi kalau kita home di sini, nanti pertemuan berikutnya kita akan mengatur, di pertemuan berikutnya kita akan mengatur atau mengaktifkan tombol buku ini yang mana akan menampilkan tampilan seperti ini, yang mana data-data yang ada di tabel ini berasal dari database. Demikianlah pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjutkan di kelas pada sesi berikutnya.